Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu kesempatan, orang Arab Badui pernah datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya satu persoalan yang mungkin pernah mampir dalam pikiran kita. Apa pertanyaan beliau? Ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunajihi amba'idun fanunadihi. Wahai Muhammad, apakah Allah itu dekat sehingga cukup bagi kita untuk berdoa dengan suara yang lirih kepadanya, ataukah Allah itu jauh sehingga kita harus memanggilnya? Sejenak Nabi Muhammad SAW terdiam mendengar pertanyaan itu. Diamnya Nabi Muhammad SAW bukan karena tidak mampu untuk menjawab, tapi lebih tepatnya tidak mau menjawab. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan keterangan tentang hal itu, sehingga Rasul lebih memilih diam dibandingkan mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa. Hawa itu keinginan, kecenderungan diri, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak lama berselang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, di mana ayat ini menjadi rentetan ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan jika ada di antara hamba-hamba yang bertanya kepada dirimu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Pernyataan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa dirinya dekat dengan hamba-hambanya. Bahkan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-hambanya melebihi dekatnya seorang hamba dibandingkan dengan urat nadinya. Namun tentu kita berharap kedekatan kita dengan Allah adalah berupa kasih sayang, cintanya, ridhonya, ampunannya, perhatiannya. Na'udzubillah jika kedekatan kita dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah jaminan. Tentang apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Sebuah jaminan yang langsung datang dari Allah bahwa Allah akan mengijabah siapapun yang berdoa kepadanya. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan kita, di mana Allah menyebutkan dalam sebuah ayat, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fuqara ilallah, fakir di hadapan Allah. Menunjukkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Di saat status kita la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya datang dari Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah sarana yang menjembatani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan doa. Karenanya doa ini merupakan mukhul ibadah. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Namun di dalam berdoa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan faktor utama dari doa itu akan diijabah atau tidak adalah keyakinan kita bahwasanya doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dulu ada seorang wanita di kota Madinah, di mana ia dikenal dengan sebutannya kepada Allah. Ia menyebut Allah dengan sebutan walladzi raddal qatifah, demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Usut punya usut, ternyata dia dulunya adalah seorang pembantu rumah tangga di salah satu rumah milik kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Suatu hari ketika dia sedang membersihkan rumah majikannya, ada seekor burung masuk ke dalam rumah majikannya, lalu mengambil sebuah perhiasan berbentuk batu permata yang bentuknya mirip dengan biji. Ketika majikannya pulang memeriksa barang-barang berharga yang dimilikinya, mereka tidak mendapati batu permata itu ada di tempatnya, melainkan hilang, rebuh begitu saja. Dan satu-satunya yang tertuduh pada saat itu adalah wanita pembantu rumah tangga, karena hanya ada dia dalam rumah tersebut.
Ketika dia ditanya tentang hilangnya batu permata itu, dia tidak bisa memberikan alasan, jawaban yang logis dari hilangnya batu permata itu. Karena itulah persoalan ini diangkat ke mahkamah pengadilan. Di hadapan hakim dia ditanya dengan pertanyaan yang sama. Namun lagi-lagi dia tidak bisa memberikan alasan atau jawaban yang logis tentang hilangnya batu permata tersebut, sehingga ditetapkanlah baginya hukum potong tangan atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Tapi karena tidak punya daya dan kekuatan untuk membela, akhirnya dia menerima keputusan itu. Namun yang menariknya, pada saat akan dieksekusi, menjelang tangannya akan dipotong, dia menghadapkan wajahnya ke langit, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ya Arhamar Rahimin, anta inda husni zanni abdi bika wa zanni bika annaka lam tudayyi'an. Wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi, engkau sesuai dengan prasangka baik hambamu terhadap dirimu, dan prasangkaku kepada engkau wahai Allah, engkau tidak akan sia-siakan aku. Sebuah doa yang mengandung unsur keyakinan dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat doa ketiga dilafazkan, tiba-tiba datang seekor burung menghampirinya, meletakkan batu permata tepat di hadapannya. Ketika batu permata itu diperlihatkan kepada majikannya, mereka membenarkan bahwa batu permata itu adalah milik mereka yang telah hilang. Dengan demikian mereka mengetahui bahwa mereka telah salah dalam menuduh wanita tersebut. Sehingga mereka menyesali, meminta maaf, dan memuliakan wanita tersebut. Sebab itulah sejak saat itu wanita itu selalu menyebut Allah dengan ungkapan walladzi raddal khatifah, demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Yang menariknya, yang berdoa saat itu adalah wanita biasa, seorang pembantu rumah tangga, yang menurut sebagian manusia memandangnya remeh dan sepele, tapi tidak pada Allah Azza wa Jalla, karena Allah melihat hati yang selalu yakin kepadanya dan amalan yang berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Di saat Ramadan, Allah menjanjikan pengabulan atas semua doa yang kita sampaikan. Jangan sia-siakan, setiap detik waktu yang berlalu adalah permohonan terindah atas hajat baik dunia maupun akhirat kita untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.